wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sinta? Baik, alhamdulillah Pak. Oke. Sore hari ini kita akan melaksanakan sesi demonstrasi kontekstual tentang coaching ya. Perkenalkan, nama saya Edi Santoso Wijaya Andika Putra selaku observer, kemudian rekan saya Sinta Kurnia selaku coaching, dan rekan saya Hedi Yunita sebagai coaching. Oke, Bu Sinta, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang mau dikembangkan? Ya, yang pertama yang ingin saya kembangkan itu adalah kemampuan presence atau kehadiran penuh. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari kompetensi itu yang bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ini pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa aja? Indikatornya? Indikatornya saya mampu untuk mengarahkan coaching untuk menemukan atau menyadari potensinya sendiri dan juga menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Kalau begitu Ibu Sinta dan Ibu Eni, silakan dimulai percakapan antara coaching dan coachingnya. Oke, monggo Bu Eni, Bu Sinta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Hendy, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Sinta, alhamdulillah baik. Ya, sini Bu, masuk Bu. Ya, terima kasih. Ya, gimana Bu Hendy? Ini Bu mau ngobrolin masalah WA kemarin. Gimana hari ini sudah bisa kan ya, ada waktunya Bu ya? Bisa, insya Allah bisa Ibu. Tentang apa ya Bu ya? Begini Bu, yang masalah kemarin itu kan, kemarin saya sudah memberikan masalahnya sedikit, masalah keaktifan guru nih di sekolah, greget gitu. Tentang keaktifan guru ya. Oke, Ya. Dari perbincangan kita nanti kira-kira apa nih harapan yang ingin Bu Hendy dapatkan? Harapannya sih saya pingin dapat solusi gitu, bagaimana caranya agar guru-guru itu bisa aktif di sekolah, begitu Bu. Oke, solusi supaya guru-guru itu bisa aktif ya. Silakan Bu Hendy, gimana ceritanya Bu? Jadi Bu, kan di sekolahan kami itu banyak kegiatan nih. Ada event yang memang rutin dilakukan tiap tahun, ada juga yang memang eventnya itu dilakukan pada momen-momen tertentu. Kebetulan kalau rutin tiap tahun ini kan berarti kan sudah tahu nih, hari bulan ini mau PI, bulan ini mau kunjungan industri, atau bulan ini mau kayak besok nih kan mau ada event perpisahan sekolah. Nah, ya harapan saya sih semua guru bisa aktif gitu, ikut mensukseskan jalannya acara, jangan cuma datang pas hari hanya aja, itu juga cuma duduk manis tamu gitu loh Bu. Jadi harapannya Bu Hendy itu semua guru-guru itu bisa aktif berpartisipasi ya. Memangnya menurut Bu Hendy idealnya seperti apa sih harusnya teman-teman itu? Idealnya ya itu Bu, semua guru peran aktif dalam mengikuti kegiatan di sekolah, kayak event. Kan di sekolah ini kan ya ada event yang memang udah rutin ya, ada memang event yang dilakukan ketika ada momen tertentu. Kayak event kunjungan industri kan itu sudah pasti, terus
PKL itu sudah pasti. Nah, besok ini ada event perpisahan nih. Di dalam perpisahan itu kan pasti ada sibuk, ada yang si acara, ada si konsumsi, begitu ya. Terus ada persiapan juga untuk rencananya sih mau MC-nya itu mau 3 bahasa. Jadi kan seharusnya idealnya semua guru itu berperan aktif, baik itu memberikan ide atau memberikan dorongan supaya berjalan lancar pas waktu kegiatan mereka. Jadi Bu Heni tuh idealnya mengharapkan teman-teman itu bisa menyumbang ide ataupun mendorong siswa-siswa ya agar bisa acaranya berjalan dengan lancar. Jangan cuma jadi tamu pas hari. Iya. Sebenarnya apa sih potensi yang dimiliki oleh Bu Heni dan teman-teman di sekolah? Sebenarnya potensi yang kami miliki itu luar biasa sih Bu. Rasa kesatuannya sebenarnya luar biasa. Kalau memang lagi ada event itu sebenarnya rasa persatuannya, terus kekompakannya itu sebenarnya luar biasa sih. Jadi ternyata sebenarnya sangat kompak ya Bu ya. Kalau begitu, cuman gimana Bu? Cuman ya memang kadang-kadang nih karena mungkin itu sudah ada yang tanggung jawab nih gitu, jadi ya mereka ya sudah ngasih los aja gitu. Jadi kendalanya sebenarnya apa ya Bu ya, sehingga belum bisa maksimal berjalan dengan lancar kegiatan acara itu? Kendalanya sih yaitu karena mereka merasa itu udah tanggung jawab guru si A, itu sudah tanggung jawab guru si B gitu. Jadi ya sudah biarkan mereka saja lah, itu tanggung jawab mereka. Kalau saya mah datang pas hari hanya aja gitu. Mungkin ya itu kendalanya, sedikit rasa kurang peduli apa mungkin sudah memberikan tanggung jawab sama guru A, guru B, guru C mungkin. Jadi ya udah tenang-tenang aja. Menurut Bu Heni sebenarnya yang sangat berperan dalam kegiatan itu siapa sih? Yang sangat berperan itu ya pasti kepala sekolah ya. Sangat berperan. Sama kalau karena event ini larinya ke kesiswaan, jadi yang kedua mungkin ya Wakasih yang itu yang sangat berperan. Gimana? Dua itu sih. Ya selain itu ya guru juga ya. Setelah dua itu ya guru juga yang ada di sekolah. Jadi yang sangat berperan itu pertama kepala sekolah, yang kedua wakil kesiswaan, dan yang terakhir guru-guru ya Bu ya. Nah kalau gitu untuk posisi Bu Heni sendiri sekarang ini seperti apa Bu di dalam kegiatan itu? Kalau posisi saya sendiri sih ya paling saya sebagai pelaksana ya, sebagai saya pendukung di barisan pertama lah untuk setiap kegiatan yang ada di sekolah gitu bersama guru-guru yang lain. Ya itu saya palingnya pelaksana itulah. Jadi Bu Heni ini sebagai pelaksana utama ya Bu ya? Ya nggak utama juga. Tapi ya kalau ada event ya pasti insya Allah sebisa mungkin saya loyal sama sekolah. Seperti itu Ibu. Jadi posisinya Ibulah yang paling pertama mengambil peran ya di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya. Jadi gini Bu Heni, dengan posisi Ibu sebagai pelaksana itu, kira-kira apa yang bisa Bu Heni lakukan dalam situasi seperti ini? Paling yang pertama melakukan kegiatan sesuai rencana
sesuai yang kami bicarakan dengan Wakasis dan kepala sekolah serta guru-guru yang lain mungkin ya. Terus yang kedua, mungkin kemarin-kemarin itu mereka kurang tanggung jawab karena kurang tidak ada pembentukan kepanitiaan saya rasa. Nah, tuh. Jadi mungkin mereka nggak merasa bertanggung jawab karena mereka tidak ada di dalam kepanitiaan tersebut, saya rasa. Saya rasa sih seperti itu. Jadi yang ingin Bu Heni lakukan itu adalah membentuk kepanitiaan ya Bu ya. Agar mereka bertanggung jawab gitu. Oh, saya di bagian si acara nih. Berarti siapa nih anak buah saya? Nah, mereka sudah mulai. Si acara kan berarti saya rancang nih acaranya seperti ini. Oh, saya di bagian konsumsi. Oh, berarti saya harus melakukan ini. Oh, saya rasa kayak gitu, Bu, saya rasa. Seperti itu. Iya. Nah, Bu Heni kan udah tahu ya kendala-kendalanya nih kemarin-kemarin. Nah, kira-kira apa sih antisipasinya untuk mengatasi kendala-kendala yang kemungkinan terjadi? Kira-kira apa Bu? Antisipasi ya Bu ya, kan ini setelah pembentukan panitia itu Bu ya. Iya. Mungkin saya bakalan koordinasi terus lah Bu masalah jalannya acara, supaya mereka tuh benar-benar supaya kami itu bisa benar-benar melaksanakan semua rencana kami itu dengan matang tanpa adanya gangguan sedikit pun. Walaupun kita menyadari bahwa mungkin ketika kita sudah menyiapkan ada mic yang mungkin ketinggalan di mana. Nah, itu hal-hal kecil seperti itu kayak mic itu umpama ada juga kita butuh lagi, kita tambah lagi supaya memperkecil kendala-kendala yang akan terjadi. Jadi antisipasinya adalah terus berkoordinasi ya Bu ya. Kalau begitu kira-kira kapan nih Bu Heni akan memulainya? Ini kan kalau perpisahan itu biasanya sih bulan 4 awal, kalau nggak bulan 4 minggu kedua ya, sekitar itulah bulan. Yang penting bulan 4 kita sudah tahu bulan 4 insya Allah. Kalau nggak bulan 4 minggu pertama, minggu kedua biasa. Jadi Setelah itu event yang paling dekat atau gimana Bu? Iya, ini event yang paling dekat Bu. Yang paling dekat ya, sekitar bulan 4. Kalau PKL kan sudah lewat, kunjungan industri juga sudah. Nah, kira-kira dari perbincangan kita yang singkat ini, apa Bu Heni sudah mendapatkan solusinya? Sudah Bu, alhamdulillah. Yang pertama itu seperti yang saya bilang tadi, perbanyak informasi ke guru-guru. Ya, terus yang kedua pembentukan panitia itu. Yang ketiga setelah pembentukan panitia ya kita koordinasi supaya memperkecil hambatan-hambatan yang akan terjadi. Jadi Bu Heni sudah menemukan ya 3 solusi nih ya. Yang pertama tadi memperbanyak informasi dengan guru-guru, yang kedua adalah membentuk kepanitiaan, yang ketiga tadi adalah terus berkoordinasi ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan solusi yang Bu Heni dapatkan ini bisa dijalankan, bisa dilaksanakan dengan lancar. Dan saya kayaknya penasaran nih gimana hasilnya. Kira-kira kapan nih tindak lanjut coaching kita? Kapan kita bisa ketemu lagi ya Bu ya? Bulan Januari deh Bu. Kayaknya nanti bakalan ada pertemuan setelah bagi rapat. Nah, nanti setelah itu bulan Januari deh kita coaching lagi. Saya jadi penasaran banget nih gimana perkembangannya Bu ya. Oke Bu Heni, semoga apa yang kita
perbincangkan ini bisa bermanfaat untuk Bu Heni ya, dan juga untuk sekolah Bu Heni, terutama untuk rekan-rekan Bu Heni ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sinta dan Bu Heni atas percakapannya pada demonstrasi kontekstual pada sore hari ini. Ibu Sinta, ketika melakukan coaching dengan Bu Heni, itu apa sih indikator ketercapaian pengembangan yang sudah Bu Sinta inginkan tadi ketika coaching? Indikator ketercapaiannya adalah saya bisa menggiring koci untuk menemukan potensinya dan juga menggiring koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Jadi catatan dari saya, hasil observasi sudah bagus. Mungkin akan lebih bagus lagi kalau nanti kita sering berlatih lagi, Bu Heni, Bu Sinta, dan saya sendiri berlatih untuk menjadi coach yang baik. Jadi secara alur tirtanya kena semuanya. Nah, yang terakhir untuk Bu Sinta, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Sinta? Kompetensi selanjutnya yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif agar saya bisa memberikan penghargaan untuk coach saya, bisa menghargai coach saya, dan juga bisa merangkum apa yang coach saya rasakan. Seperti itu, Oke, Pak. baik. Terima kasih Bu Sinta, Bu Heni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam. Sinta, Pak Ed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum melakukan demonstrasi kontekstual, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Heni Yunitasari sebagai pengamat, Pak Edi Santoso WAP sebagai coach, dan Ibu Sinta sebagai coachee. Ya. Sebelum kita melakukan demonstrasi atau coaching, ada beberapa hal ya Pak Edi yang akan saya sampaikan. Saya sebagai pengamat akan mengobservasi coach, yaitu yang saya observasi adalah alur tirta ya Pak ya. Alur tirta yang akan saya observasi dan bagaimana Bapak dapat menghadirkan rasa di dalam. Oke. Pertama kali sebelum melakukan coach, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Edi. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang pertama yang ingin saya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, kemudian kemampuan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, berarti yang ingin kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi itu adalah kehadiran penuh, presence ya Pak ya, Iya. mendengarkan aktif, dan satu lagi Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Yang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching ini apa Pak? Indikatornya saya bisa menggiring coachee dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Oke. Jadi yang ingin Bapak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini adalah Bapak ingin melakukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Pak Edi. Silahkan proses coachingnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke,
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi. Oke, apa kabarnya Bu Sinta hari ini? Baik Pak, baik, sehat. Oke. Apa ini Bu Sinta yang bisa dibantu Iya nih dengan Pak, pertemuan hari? lagi ada sedikit masalah sih di sekolah dan juga di rumah. Iya ya. Jadi ada sedikit permasalahan ya. Iya. Mudah-mudahan bisa ada titik temu. Nah, kira-kira nih Bu, sesuai dengan apa rencana, apa nih tujuan pembicaraan kita nih pada siang hari ini? Iya. Tujuannya sih mudah-mudahan saya bisa mendapatkan solusi atas masalah-masalah saya. Itu aja sih Pak. Jadi kalau boleh tahu apa nih yang kendala yang terjadi sebenarnya? Iya, jadi saya boleh cerita langsung ya Pak ya? Boleh Bu. Iya, jadi di sekolah ini kan saya ada tanggung jawab tambahan. Selain saya mengajar 24 jam, saya juga diberikan tanggung jawab untuk menjadi tim inti pengembangan kurikulum Merdeka di sekolah saya. Dan tentu saja ini sangat menyita waktu saya. Selain saya sibuk ngajar, saya juga sibuk mengurus segala macam urusan yang dalam penyelenggaraan kurikulum Merdeka di sekolah. Tentu saja pekerjaan itu akan saya bawa pulang ke rumah. Dan di rumah juga ternyata saya ada kegiatan CGP. Dengan begitu banyak kegiatan ini, saya pun juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri dan juga seorang ibu gitu loh Pak. Dan ternyata dan saya pun di rumah juga memiliki usaha sampingan. Saya membantu usaha suami. Jadi begitu banyaknya kegiatan saya sangat bingung gitu loh untuk mengatur waktu, dan juga energi pun terkuras. Kalau pengen, saya itu pengennya satu hari itu bukan 24 jam Pak, kalau bisa 30 jam. 30 jam. Iya. Maunya ya Bu ya? Maunya gitu Pak. Jadi itu sih kendala saya. Jadi dari kendala-kendala yang ada, jelas ada nih pemikiran atau yang di benak Ibu Sinta itu jelas ada nih planning atau win-win solution yang sudah tergambar dari permasalahan di sekolah, kemudian di rumah, sebagai seorang guru, sebagai penanggung jawab di sekolah ya Bu ya. Ditambah lagi dengan pekerjaan seorang ibu, kemudian ada pekerjaan tambahan sebagai membantu usaha suami. Kira-kira sudah ada gambaran nggak Bu Sinta di benak Bu Sinta itu? Apa tuh planning atau rencana-rencana yang baik? Ya sebenarnya saya belum ada gambaran sih Pak. Saya bingung ini harus kayak mana. Nah gini, apa nih kekuatan Bu Sinta dalam permasalahan ini? Kan saya bertanya nih, kekuatan kelebihan Bu Sinta dalam menemukan solusinya. Sebenarnya sih kekuatan saya itu punya tim inti, rekan partner ya dalam satu tim pengembangan kurikulum itu. Ada 4 atau 5 orang ya. Sebenarnya itu sih yang menjadi kekuatan saya. Dan juga di rumah ini kan saya punya karyawan nih. Harusnya saya juga bisa memanfaatkan karyawan saya untuk membantu pekerjaan saya, baik pekerjaan di rumah maupun baik itu pekerjaan tentang sekolah dan juga pekerjaan tentang usaha saya. Dan di rumah juga saya memiliki ATK dan juga alat-alat digital ya, yang mungkin bisa membantu atau mendukung pekerjaan saya di sekolah.
Oke, baik. Saya sudah tangkap nih Bu. Jadi ada tiga kekuatan yang Bu Sinta miliki. Pertama tim inti ya, kemudian karyawan yang bisa membantu, kemudian ada perangkat-perangkat digital yang saat ini bisa yang Bu Sinta miliki. Nah, dari ketiga itu tentunya ada kemungkinan atau peluang-peluang yang bisa dikembangkan Bu Sinta. Apa kira-kira? Sebenarnya peluang yang bisa saya ambil itu ada sih. Pertama di tim inti saya, tim inti di sekolah ya. Saya harusnya bisa memaksimalkan kinerja mereka. Dan saya nggak harus berpikir sendiri dan nggak harus melakukan semuanya sendiri sih. Terus juga untuk karyawan saya di rumah harusnya saya bisa meminta mereka sih untuk membantu pekerjaan saya yang di sekolah. Terus juga barang-barang digital di rumah itu juga harusnya bisa dimanfaatkan. Iya, betul Pak. Bisa dimaksimalkan ya Bu Iya, ya? bisa dimaksimalkan. Kira-kira dari ketiga peluang yang ada itu pastinya ada hambatan. Nah, hambatan apa yang kira-kira bisa yang terjadi dari untuk meraih tujuan Bu Sinta dalam memaksimalkan ketiga peluang tadi itu? Hambatannya gini ya Pak ya, rekan satu tim saya itu di sekolah itu beberapa tuh masih banyak yang belum mahir teknologi Pak, belum mahir IT. Jadi kalau saya nyuruh mereka melakukan sesuatu, kebetulan saya ini koordinatornya, kendalanya tuh masih banyak teman-teman yang belum paham teknologi pertama. Jadi ketika saya meminta untuk membuat sesuatu, ya mereka tuh lambat gitu loh. Mereka bingung harus dimulai dari mana dan masih harus nanya lagi sama saya. Dan juga kembali lagi ke Bu Sinta ya. Kembali ke saya. Akhirnya ujung-ujungnya mendingan saya sendirilah yang ngerjain lebih cepat gitu loh. Daripada harus nyuruh mereka. Karena ya bisa dikatakan lambat lah Pak. Iya. Terus juga mereka ini kemauan untuk mencari tahunya itu kurang Pak. Jadi inisiatif untuk mencari tahu itu tentang informasi kurikulum merdeka di luar itu dia kurang. Padahal banyak loh, ada informasi dari YouTube, dari PMM. Jadi mereka itu untuk mencari tahu tentang segala administrasi ataupun sistem di dalam kurikulum merdeka itu mereka masih bergantung pada saya gitu loh Pak. Nah itu sih inisiatifnya kurang ya Bu ya? Betul, inisiatifnya kurang. Dan yang kedua nih kendalanya di karyawan saya sih Pak ya. Karyawan saya ini kan lulusan SMA, lulusan SMK. Mereka memang udah cukup paham IT ya, karena memang sudah terbiasa bekerja nih di tempat saya yang memang menuntut untuk kemampuan IT. Cuman mereka kan nggak paham Pak dengan segala macam administrasi dulu. Jadi kalau saya mau minta tolong dengan mereka membuat sesuatu ya yang berhubungan dengan pekerjaan saya di sekolah, ya mereka nggak paham Pak, karena memang bukan bidang mereka kan. Gitu. Jadi, selain bukan bidang, memang bukan kompetensinya Bu kalau lulusan SMA ya. Iya benar, memang bukan kompetensinya gitu loh. Kita aja harus kuliah dulu loh supaya bisa malah acak-acak kan nanti kerjanya. Iya betul, malah takutnya mengacak-acak. Itu ya kira-kira. Kita aja harus kuliah dulu loh untuk memahami itu. Betul Bu. Iya. Baik, ini sudah ada nih hambatan-hambatan gambaran dari Bu Sinta ya. Jadi Bu Sinta sudah menggambarkan hambatan mulai dari tim inti, kemudian karyawan Bu Sinta sendiri yang ada di rumah. Kira-kira solusinya apa tuh Bu? Tentang hambatan-hambatan ini yang bisa diminimalisir. Solusinya
Harusnya sih saya bisa ngajarin teman saya sih ya di dalam satu tim inti itu, terutama yang terkendala IT. Memang saya harus terus mendorong mereka sih ya. Jadi mungkin saya akan menyediakan satu waktu gitu ya untuk kita saling diskusi, saling sharing apa sih kendalanya mereka ini, bagian teknologi mana sih yang mereka belum pahami gitu, dan bagian mana di dalam sistem kurikulum Merdeka itu yang belum mereka pahami gitu. Jadi saya perlu menyediakan waktu khusus lah untuk mereka. Dan juga untuk di karyawan saya ya, mungkin saya juga perlulah untuk memberikan mereka pengarahan, memberikan mereka pengalaman baru gitu loh. Gimana sih caranya supaya bisa membantu saya gitu, membantu saya dalam koridornya gitu ya. Jadi tetap idenya itu dari saya, cuman yang mengeksekusi itu karyawan saya gitu loh. Tetap idenya itu dari saya gitu. Jadi perlu juga waktu khusus sih untuk ke karyawan saya. Sebenarnya memang sulit ya, cuman untuk kedepannya sepertinya akan lebih mudah jadinya gitu Pak. Itu kan dari itu kan ada solusi ya Bu ya. Jadi pertama mengajari tim inti, ada waktu diskusi, sharing dan sebagainya. Kemudian di karyawan juga ada mungkin pengalaman ataupun pengalaman baru yang akan Ibu berikan pada karyawan. Nah tentunya ada planning yang rinci nih Bu dari Ibu untuk mencapai tujuan itu. Kira-kira apa tuh planningnya Bu? Kalau untuk rekan-rekan tim inti, mungkin saya akan membentuk workshop kecil ya, skala kecil untuk di sekolah. Jadi mungkin dalam waktu dekat nih, pada saat liburan semester nih, harusnya bisa sih dilaksanakan workshop untuk peningkatan kemampuan IT teman-teman dan juga untuk peningkatan pemahaman tentang kurikulum Merdeka gitu. Dan kalau bisa bukan ya Bu, di bulan Desember berarti ini ya. Desember. Dan harusnya sih bukan cuma teman-teman tim inti ya, harusnya semua guru juga ikut berpartisipasi, ikut di dalam kegiatan workshop itu, karena pada nantinya kan semua kelas di jenjang semua jenjang di sekolah saya kan akhirnya akan masuk ke kurikulum Merdeka kan, jadi harusnya semua guru pun ikut gitu loh. Harus. Iya, jadi biar gak diulang-ulang terus informasinya. Jadi efisiensi waktunya ada gitu ya Bu ya. Iya. Dan semua harus ikut workshop. Iya, dan harusnya sih menurut saya bukan cuma pas liburan aja ya, kita perlu ada peninjauan ulang nih dan refleksi nih tentang kegiatan IKM yang sudah berjalan. Jadi harusnya bisa dilaksanakan workshop berkelanjutan, misalnya nanti sebulan sekali gitu, atau sebulan 2 kali, atau 2 bulan sekali gitu loh. Iya. Workshopnya bisa berkelanjutan sehingga kita bisa melihat grafik perubahannya Bu ya. Iya betul. Nah, dari sekian planning yang ada nih, ada nggak skala prioritasnya Bu yang harus didulukan nih? Yang harus didulukan sih harusnya mengadakan workshop sih untuk rekan-rekan saya ya di sekolah ya. Jadi kalau workshop dulu ya Bu? Iya, workshop dulu. Workshop tentang penggunaan IT dan juga pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Karena kalau tim inti saya udah paham, pasti mereka juga bisa untuk menularkannya ke teman-teman guru yang lain dan juga bisa membantu segala macam permasalahan penyelenggaraan IKM di sekolah. Jadi saya nggak perlu lagi dong minta tolong sama karyawan saya untuk membantu kerjaan saya gitu loh. Jadi cukup tim inti aja, mereka sudah bisa, ya udah beres semua. Artinya skala prioritas Bu Sinta ini adalah workshop untuk tim
inti ya Bu ya. Iya, betul. Itu yang diutamakan. Nah, selain skala prioritas nih ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih. Strategi apa yang akan Ibu terapkan dan kemudian jangka waktu yang Ibu inginkan untuk skala prioritas ini bagaimana? Strateginya sih, saya pertama harus konsultasikan dulu dengan kepala sekolah. Yang kedua, saya konsultasikan juga dengan wakil kepala sekolah ya, terutama bidang kurikulum. Dan yang ketiga ini dengan bendahara sekolah lah. Jadi pastinya segala sesuatu kegiatan di sekolah itu pasti berhubungan dengan dana kan. Jadi tentunya saya juga harus berkonsultasi dengan bendahara sekolah. Jadi banyak pihak sih yang akan saya libatkan gitu Pak. Strateginya itu. Jangka waktunya Bu? Secara spesifik? Jangka waktunya ya setelah bagi rapot nih tanggal 17 Desember 2022 nanti, mungkin sekitar awal-awal liburan ya akan saya eksekusi itu, akan saya laksanakan workshopnya. Jadi mulai dari minggu-minggu ini saya sudah harus konsultasi dengan kepala sekolah, dengan waka dan juga bendahara, dan nanti pelaksanaannya di liburan sekolah ya, di minggu awal liburan sekolah. Jadi sekitar tanggal 20-an Desember ya Pak ya, 20-an Desember. Gitu. Terus ukuran keberhasilan dari workshop ini apa Bu? Ukuran keberhasilannya, tim inti saya itu sudah bisa melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya gitu, tanpa harus saya dorong-dorong dan tanpa harus saya tanpa harus saya dorong-dorong lah Pak lah. Jadi mereka sudah punya inisiatif sendiri. Ketika saya bagi tugas, mereka sudah jalan sendiri-sendiri gitu loh. Itulah indikator keberhasilannya. Dan semua pekerjaan jadi beres gitu. Mungkin ya Bu, dalam pelaksanaan rencana ini kan mungkin ada hambatan-hambatan ke depannya. Nah, kira-kira apa tuh hambatan untuk mengantisipasi hambatan dalam pelaksanaan rencana Bu Sinta? Jadi mungkin hambatannya ini kan kesibukan pribadi ya, kesibukan saya sebagai CGP juga, terus juga kesibukan pribadi rekan-rekan tim inti juga mungkin ada ya. Jadi untuk mengantisipasinya mungkin kita akan terus berkoordinasi lewat WA lah gitu ya, walaupun kita nggak ketemu di sekolah, kita sibuk ada urusan masing-masing, mungkin di WA kita bisa tetap berkoordinasi gitu sih. Baik Bu Sinta, dari planning itu skala prioritas, kemudian hambatan-hambatan sudah ada sih untuk mengantisipasi. Jadi siapa saja rekan Bu Sinta atau pimpinan yang bisa mensukseskan planning Bu Sinta ini? Untuk mensukseskan itu kepala sekolah sih ya. Dorongan dari kepala sekolah sangat penting ya, dukungan kepala sekolah. Nomor satu itu ya Bu ya. Nomor satu itu Pak. Jadi kalau kepala sekolah sudah yes, ya semuanya jadi yes gitu loh. Itu sih yang paling Duit utama. juga yes akhirnya ya Bu ya. Iya. Oke Bu Sinta. Jadi mungkin minggu depan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya tentang progres ke depannya Bu Sinta. Kan Bu Sinta nih dalam waktu dekat ini kan melaksanakan ini. Betul, tanggal 20-an Desember. Dapat disimpulkan dari beberapa permasalahan Bu Sinta, ada skala prioritas yang memang benar-benar nomor satu yang harus Ibu Sinta kerjakan, yaitu tentang tim inti yang harus melaksanakan workshop. Jadi kalau tim inti ini sudah berhasil, mudah-mudahan
benang-benang yang agak kusut ini bisa terurai, karena ini adalah skala prioritas buat Bu Sinta ya. Betul. Ya, terima kasih Bu Sinta. Saya mendoakan semoga berhasil rencana-rencana Bu Sinta ke depannya. Kemudian insya Allah kalau ada waktu, kita luangkan waktu untuk ngobrol lagi tentang rencana Bu Sinta sebelum tanggal 20 Desember ya Bu ya rencananya. Oke, Ya Pak. terima kasih Ya, Bu saya Sinta. makasih Pak. Saya sudah menemukan Ya, solusi dari masalah-masalah saya. Terima kasih banyak Pak Edi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Edi. Tadi luar biasa coachingnya, sangat bagus dan sampai pada titik temu solusi dari Bu Sinta ya Pak ya. Iya Bu. Secara keseluruhan tadi saya sudah melihat ada alur tirtanya, sudah terlihat di mana pertanyaan dari tujuan, terus indikasi masalah, terus rencana, dan yang terakhir dari tanggung jawabnya sampai pertanyaan penuh. Sudah bagus Pak tadi. Untuk Bapak tadi kan sudah melakukan coaching nih, sudah setelah melakukan coaching ini, kira-kira apa yang tampak dari indikator pengembangan yang ingin Bapak capai tadi Pak? Yang pengembangan yang saya inginkan itu tadi Bu, dari coaching keluarlah ide-ide atau solusi dari coaching itu sendiri. Jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, saya menggiring coaching untuk menemukan solusinya sendiri. Demikian Bu Heni. Ya bagus Pak. Jadi untuk coaching ke depannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari dalam diri? Yang jelas itu pertama itu mengasah lagi Bu, mengasah sebagai pendengar yang aktif, kemudian bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga secara tidak langsung coach itu bisa langsung menemukan jawaban-jawaban dari permasalahannya. Itu Bu Heni. Oke, bagus, baik sekali Pak Edi. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu Heni. Sama. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Heni, Pak Edi, gimana kabarnya? Selamat sore Bu Cinta. Sore Bu Cinta, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya Sinta Kurnia sebagai pengamat dan Ibu Heni Yunita sebagai coach dan Bapak Edi Santoso adalah sebagai coaching. Betul seperti itu? Oke, hari ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu mempraktikkan coaching dengan alur tirta. Di mana tirta itu merupakan singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di sini saya sebagai pengamat, saya akan mengamati Bu Heni dengan rubrik penilaian percakapan coaching, di mana percakapan ini harus memunculkan alur tirtanya serta beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh sang coach. Nah, untuk Bu Heni, saya bertanya terlebih dahulu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Heni kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama presensi ya Bu ya, kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang ingin Bu Heni kembangkan yaitu kemampuan
presence, kemudian kemampuan mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke, nah dari ketiga kompetensi atau kemampuan tadi, bagian mana kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi yang berkaitan dengan mendengarkan aktif ya Bu ya, berkaitan dengan rencana aksinya. Itu yang ingin saya observasi. Yang ingin secara spesifik diobservasi adalah kemampuan mendengarkan aktif, terutama pada rencana aksi ya Bu ya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Heni apa Bu? Indikator ketercapaian atau keberhasilan dari pelaksanaan coaching ini adalah ketika seseorang coaching dapat menyusun kegiatannya yang mampu membantunya dalam menyelesaikan permasalahannya serta mengeksplorasi dari coaching. Jadi kemampuan untuk membantu menemukan solusi dan mengeksplorasi si coaching ya Bu ya. Oke baik, kalau gitu kita bisa mulai dari sekarang ya. Ibu Heni dipersilakan untuk mengcoaching Bapak Edi Santoso. Ya, terima kasih Bu Sinta. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Bu Heni. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat, cuman ada sedikit unek-unek aja. Unek-unek apa nih Pak Edi? Ya, inilah Bu tentang beberapa rekan. Cuman kok beberapa rekan itu hampir di atas 50%. Jadi ada keluhan dari wali murid tentang pembelajarannya anak-anak ini, motivasi belajarnya kurang karena gurunya kurang inovatif, kurang kreatif gitu. Oke, jadi di sekolah Bapak ada beberapa guru yang kurang inovatif ya Pak ya. Jadi anak murid itu komplain pada orang tuanya karena pembelajaran di kelas membosankan gitu Pak ya. Iya Bu. Tujuan dari perbincangan ini apa Pak? Ya inginnya nanti setelah ngobrol-ngobrol ini ketemu ide-ide kreatif win-win solution dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Edi. Jadi tujuannya ingin menemukan ide-ide kreatif atau win-win solution ya Pak ya dari permasalahan yang sedang Bapak alami ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau boleh saya tahu nih, apa sih Pak penyebabnya sehingga anak-anak itu bosan di dalam kelas itu Pak? Ya, pertama ini Bu, guru-guru ini, rekan-rekan saya ini mengajarnya masih pakai cara lama gitu. Belum memanfaatkan teknologi yang sebenarnya di sekolah itu sudah ada. Baik laptop, baik LCD, semuanya sudah ada Bu. Jadi karena mereka tidak paham dengan teknologi, jadi tidak bisa memanfaatkan, memaksimalkan fasilitas yang ada gitu loh. Oh, jadi di sekolah Bapak itu masih ada guru-guru yang mengajarnya itu dengan cara yang lama ya Pak ya. Belum bisa memaksimalkan teknologi yang tersedia atau belum bisa memaksimalkan sarana prasarana di sekolah gitu ya Pak ya. Iya Bu. Berarti situasinya seperti apa itu Pak di sekolah Bapak untuk saat ini? Untuk saat ini ya hanya beberapa guru yang memang paham teknologi, yang lainnya yang ngajarnya ya seperti itulah Bu. Anak-anak jadi bosen gitu loh Bu. Oke, berarti hanya beberapa guru ya Pak ya yang paham akan teknologi itu ya Pak ya? Iya Bu, iya. Kira-kira nih dari ada beberapa guru yang paham dan ada beberapa guru yang tidak paham ini Pak ya, apa yang harus Bapak siapkan nih untuk membuat situasi menjadi lebih baik nih? Gitu. Ya
Kalau saya tuh pengennya itu guru-guru tuh semuanya setidaknya menguasai teknologi yang paling sederhana aja dulu lah. Jadi kedepannya anak-anak itu dengan adanya pembelajaran yang inovatif termotivasi untuk belajar, seneng gitu belajarnya. Ya, jadi Bapak ingin situasinya semua guru bisa memanfaatkan sarana ya Pak ya. Guru-guru Iya. itu dapat melakukan pembelajaran yang inovatif ya Pak ya. Sehingga anak-anak di sekolah Bapak itu tidak merasakan kebosanan dalam pembelajaran. Ya Pak. Oke. Kira-kira Pak, apa yang bisa memastikan hal itu berjalan gitu Pak? Agar semua guru itu dapat memakai sarana prasarana yang ada dan mereka menjadi lebih inovatif dalam pembelajaran. Kalau menurut saya sih mungkin ya Bu ya, pengennya itu ada satu pelatihan lah buat guru-guru supaya fasilitas yang ada itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh semua guru. Jadi Bapak inginnya ada sebuah pelatihan ya Pak ya. Oke, Iya. dalam sebuah itu kan masih rencana ya Pak ya. Rencana Iya Bu. pelatihan itu kira-kira nih kriteria keberhasilan yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Kalau kriterianya ya pertama itu guru-guru yang tidak bisa ini pertama dia bisa menjalankan aplikasi pembelajaran yang paling sederhana. Kemudian bisa memanfaatkan fasilitas teknologi yang disediakan oleh sekolah, seperti itu Bu Eni. Oke. Jadi menurut Bapak kriteria keberhasilan itu guru itu dapat menjalankan aplikasi ya Pak ya, yang Iya. paling sederhana dan dapat bisa memanfaatkan fasilitas sekolah gitu Pak ya. Iya Bu. Oke. Jadi setelah percakapan ini nih, sesi percakapan ini, apa yang ingin Bapak lakukan nih? Ya itu tadi Bu, inginnya melaksanakan pelatihan dasar teknologi buat rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Oke, berarti Bapak ingin melakukan pelatihan ya Pak ya? Berapa Iya. lama ya Pak? Kira-kira memastikan hal tersebut dapat berjalan, dapat terjadi pelatihannya? Kalau melihat situasi ya, karena guru-guru ini memang gaptek bener ya, mungkin bisa dilaksanakan 1-2 bulan. Seminggu sekali durasinya. Seminggu sekali durasinya 1-2 bulan ya Pak ya? Iya. Untuk Pak Edi nih, kira-kira siapa yang dapat membantu atau menjaga komitmen ini kan waktunya lumayan lama ya Pak ya? Iya, Bu. Pelatihan bisa 1-2 bulan. Yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen tersebut, bahwa Bapak ingin pelaksanaan tersebut itu berjalan sesuai rencana, itu kira-kira siapa Pak? Kalau menurut saya yang pertama ya kepala sekolah lah Bu. Kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, kemudian bendahara BOS itu terutama ini untuk pendanaannya. Oke, berarti yang dapat menjaga komitmen ini supaya berjalan lancar itu ya pertama kepala sekolah, guru-guru yang memang kata Bapak tadi sudah bisa Iya. ya Pak ya, sama bendahara. Iya Bu. Nah, kan berjalan waktu itu kan lama ya Pak, 1-2 Iya. bulan kata Bapak. Pasti di situ ada hambatan-hambatan nih. Iya. Nah, untuk minimalisir hambatan itu kira-kira Bapak akan melakukan apa Pak? Kalau hambatan pasti ada lah, Bu. Terutama kesibukan guru-guru itu sendiri ya. Cuman kalau sudah kita antisipasi pertama dari kepala sekolah, guru-guru yang belum tahu teknologi wajib bisa, mudah-mudahan hambatan itu bisa diantisipasi. Pertama memang wajib oleh kepala sekolah.
Oke, berarti untuk melakukan penghambatan itu, meminimalisir itu, Bapak meminta izin kepada kepala sekolah untuk memberikan instruksi ya Pak ya, dan Iya Bu. membuat kesepakatan waktu pada guru-guru. Oke, sekarang ini sudah sampai pada percakapan terakhir nih Pak. Iya Bu. Ya, kira-kira apa yang bisa disimpulkan nih dari sesi ini, dari percakapan kita ini? Ya, yang sahabat saya simpulkan ada satu solusi ya Bu ya. Yang pertama, saya mendapatkan gambaran untuk melaksanakan pelatihan buat guru-guru, kemudian planning waktu ya secara sudah dijadwalkan, mungkin 1 atau 2 bulan untuk pelaksanaan training itu tadi, pelatihannya. Oke, berarti Bapak sudah menemukan solusi ya Pak ya. Yang pertama ingin membuat pelatihan, yang kedua penjadwalan waktu yang harus ditetapkan ya Pak ya. Iya Bu, iya. Oke, terima kasih Pak. Semoga bermanfaat semuanya. Selamat sore, saya kembalikan lagi kepada observer. Oke, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Oke, alhamdulillah sudah dilakukan praktek coaching oleh Bu Heni sebagai coach dan juga Pak Edi Santoso sebagai coach ya. Nah, di sini saya telah membuat catatan-catatan kecil tentang pelaksanaan coaching kita. Jadi Bu Heni ini sudah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mendengar aktif, dan saya perhatikan tadi di bagian rencana aksinya itu sudah ditampilkan dengan sangat baik. Terutama juga Bu Heni ini sudah bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coach. Jadi ada timbal balik antara coach dengan coachee ya. Jadi seperti ada kemitraan. Apa yang sudah dilakukan Bu Heni ini sudah bebas dari judgement ya. Jadi tidak ada istilah melabel terhadap coaching. Selanjutnya, dari coaching yang sudah Bu Heni dan Pak Edi lakukan tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, yang ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan tadi kan tentang rencana aksi ya Bu ya. Alhamdulillah Pak Edi sudah bisa memaparkan rencana aksinya dengan baik. Ada beberapa planning, 1-2 planning yang alhamdulillah sudah dapat ditemukan dari percakapan kami tadi. Oke. Itu Bu. Dan untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Heni kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin mengembangkan tentang rencana aksi lagi lah Bu ya, agar bisa membantu coachee agar dapat lebih nyata dalam melakukannya gitu. Oke, jadi yang ingin lebih Bu Heni kembangkan itu adalah kemampuan untuk menggiring ya Bu ya, mengarahkan si coachee pada aksi nyatanya ya Bu ya. Oke, baik, saya rasa sudah cukup kegiatan observasi coaching ini. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.